Kelinting-kelinting. Madam Suki lagi nyari kelintingan, nggak nemu. Oke lah. Yuhu. Anybody else? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki nggak muncul karena memang lagi sibuk banget. Tapi hari ini kita mau prediksi lagi ya, kisi-kisi ya. Dan ini masih... Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas Sarwendah dan Ruben Onsu. Setelah muncul sebuah konten yang mengklaim telah menemukan siapa musuh sebenarnya Sarwendah. Benarkah musuh itu orang lain? Atau justru ada sudut pandang yang sama sekali berbeda? Di dalam video yang akan kita reaksi ini juga dibahas soal jejak digital. Polemik yang terus bergulir, hingga berbagai klaim yang kembali memancing perdebatan di kalangan netizen. Yang menarik, pembuat konten juga memaparkan perkembangan terbaru mengenai polemik yang masih menjadi bahan pembicaraan publik, sehingga membuat isu ini kembali memanas dan memunculkan beragam pendapat. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Masalah yang sama yang masih dibicarakan oleh emak-emak se-Indonesia atau mungkin di luar negeri sana ya. Kenapa sih ini nggak selesai-selesai gitu loh ya drama keluarga ini. Padahal kita udah kayaknya aduh udah deh cepetan aja. Kayaknya ini selesainya itu mungkin netizen itu redahnya ketika si bundanya ini minta maaf deh sama si ayah. Itu sih menurut Madam Suki ya. Karena netizen ini kan emang lagi menunggu sebenarnya. Oke. Jadi gini ya, coba kita mau tanya atau misalnya Madam Suki tanya sama kalian deh, atau kita masuk ke ini, ke kartu tarot ya. Pertanyaannya adalah, siapakah musuh si Sarwendah? A. Ruben, B. Neti yang tukang boykot, atau C. jejaknya sendiri gitu. Kalau menurut kalian yang mana? Tapi kayaknya Madam Suki tahu deh jawaban kalian. Oke, kita lihat di kartu tarot ya. Nggak pakai kelintingan ya, karena kelintingannya nggak tahu di mana. Semesta Madam Suki minta dikasih kisi-kisinya. Lihat di Thailand nih. Oh my god. Lihat. Oh my god, lihat. Di Thailand ini ininya lagi kenceng banget ya. Apanya itu namanya? Angin. Musim angin ya. Oke. Siapakah musuh Sarwendah yang sebenarnya? A. Adalah Ruben. Ada sih nggak lihat ya. B. Adalah netizen si tukang boykot. Yang B. Nanti kita lihat energinya siapa yang paling gede. Atau jejak digitalnya sendiri. Tarap. Oke, kita buka ya. Mana Suki nggak tahu. Yang satu tadi Ruben. Elemennya atau energinya kecil. Six of Cups. Apakah musuh Sarwendah adalah netizen tukang boykot? Tadi ini kan? Eight of Cups. Artinya perpisahan. Cup and Cups. 6 Cups, 8 Cups. Kurang. Apakah musuh Sarwendah adalah jejak digitalnya sendiri? Tarap. Sepertinya iya. Kok bisa Madam Suki? Iya, karena ini sword. Ya. Jadi Queen of Sword. Queen of Sword. Jadi kalau misalkan musuh Sarwendah adalah jejak digitalnya sendiri 50% iya. Coba Madam Suki dengarkan dulu ya. Nih. Udah mau julid tapi bau badan ya malu-maluin lo. Iya. Ya.
Jadi minimal ya, kalaupun kalian mau julid ya, kalian tuh harus menjaga penampilan kalian, minimal gak bau ya. Walaupun hati lu busuk ya, tapi minimal ketek lu cerah ya. Itu hati busuk kan itu istilah saya. Iya. Itu maksudnya tuh kayak jahat gitu loh. Hati lu busuk banget sih, kayak gitu tuh jahat namanya gitu loh. Iya. Apa? Ketek lo busuk ada juga gitu ya. Oh iya, ya minimal hati lo busuk, jangan sampai ketek lo busuk. Jangan sampai kalian ya udah mau tujuh. Aduh, Madam Suki nggak salah denger kan ya? Enggak kan ya? Nah, jadi bagaimana orang bisa mau membeli produk kita? Ini orang dalam arti berjualan ya. Tapi hati dibusuk-busukin, ketek dibusuk-busukin. Bagaimana? Padahal kalau kita jual sesuatu ya, jual sesuatu itu kan kita harus apa ya, membuat orang yang mau beli itu kan merasa nyaman dulu, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali jejak-jejak digital beliau ini yang memang sepertinya menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Seperti yang digambarkan di Queen of Swords ya. Jadi pasti kalian juga ada yang membela, ya nggak apa-apa ya kan, namanya juga fans abadi ya. Nah, jadi Madam Suki udah ngasih tahu musuh sebenarnya dia bukan A, bukan B, tapi jejak digitalnya sendiri. Dan itu banyak sekali ya jejak digitalnya dia yang ya udahlah, pokoknya netizen itu paling tahu untuk apa ya, ngasih gitu loh. Sebenarnya netizen itu PR-nya netizen itu banyak sih ya. Jadi ketika seseorang itu tidak sesuai dengan apa ya, fakta atau realita, netizen ini punya banyak sekali PR. Nah, PR ini loh yang dicari sama detektif netizen itu. Dan akhirnya ketemu. Kayak dia bilang, ini rumahnya papa, uangnya papa, ini. Tapi ternyata ada 41 kali. Apa itu namanya, 41 kali setoran ya, kiriman ya, 250 juta. Pokoknya totalnya itu sekitar 11 M. Waduh, duh. Dan kabarnya kompornya dia aja itu harganya 1 M. Ulala baby. Siapa kalian di sini yang punya kompor harganya 1 M? Ayo. Nah, oke. Jadi apa ini ya? Oh ya, waktu itu kan si Mamio ini kan bilang bahwa dia itu akan membuka aibnya si mantan ini dari bab 1 sampai bab 6 kan ya. Janjinya gitu ya ngomongnya ya. Tunggu aku habis kesabaran, nanti aku bukain bab 1 sampai bab 6 gitu ya. Nah, terus udah gitu Madam Suki pernah membuat prediksi bahwa bolehlah dia mau membuka aibnya si mantan itu bab 1 sampai bab 6. Tapi si ayah ini akan membuka 1 aja dan itu kelar. Berarti apa yang Madam Suki omongkan resonate ya. Iya kan? Nah, apakah apa yang Madam Suki omongkan itu seperti yang dibongkar oleh si ayah melalui pengacaranya? Jawabannya adalah baru 1. Iya, ini iya ya. Iya, jadi gini, Five of Wands ini kartunya positif. Iya, sebenarnya selain itu ada lagi sih. Ada yang lebih wow gitu ya. Ini bukan yang terutama, bukan. Tapi ini sudah membuat dia puyeng. Jadi gini loh ya, si ayah ini hanya kepengen si bundanya ini kan ngomongnya demi anak. Bagaimana nanti kalau anak-anak ngelihat orang tuanya berantem gini-gini. Nah makanya si ayahnya itu mau kasih bukti melalui fakta dan data. Jadi pihaknya si Mamio harusnya tahu atau paham gitu ya, atau mau nerima lah. Karena sebenarnya
ini bukan membuka aib, bukan. Tapi apa yang dia lakukan itu daripada berita ini bersimpang siur, makanya dibuka gitu loh. Sebenarnya ya benar, makanya anaknya Onyo itu bilang pacarnya Bunda beliin rumah aja gitu. Karena fungsi dari rumah itu sudah beralih fungsi dan ternyata rumah itu si ayah ini punya sumbangsih yang luar biasa gitu. Oke lah, yang dibilang kalau itu pasti rumahnya Bunda juga boleh. Tetapi kan kita lihat sendiri sejarahnya gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu drama-drama yang akhirnya kita tahu ada bukti 41 transferan ya ke bapaknya si Bunda ini. Terus pastinya dari fans-fansnya si Bunda ini kan juga nggak terima ya, dipikir buka-buka ini kan orangnya udah meninggal bapaknya lah, justru itu. Lagian ini bukan membuka sih, bukan membuka aib, bukan, tapi berdasarkan fakta supaya kalian juga jelas gitu loh. Kalau kita mengikuti atau mengefans atau mengidolakan seseorang itu, kita harus tahu cerita belakangnya itu supaya kita bisa ini ya, bisa netral akhirnya gitu ya. Oke, terus apa lagi yang mau kita omongkan ini? Oke. Terus waktu ada mediasi antara si mantan ini, kenapa si Papio ini kok nggak pernah kelihatan? Apakah mereka itu sebenarnya masih sama-sama Madam Suki? Itu juga mungkin kalian bertanya-tanya ya kan. Terus paling enggak kan ya, kalau dia memang ya kan ngapain, itu kan urusan mereka berdua gitu kan kata fansnya ya. Ya nggak apa-apa, tetapi kan paling enggak ada dokumen gitu ya. Di mana Papio menunggu di mobil di garasi kayak gitu ya. Tapi gini aja deh, buat si idolanya Mamnyo ya kan, mereka ini bela-belain banget ya. Sepertinya nggak ini gitu loh, nggak bisa berpikir tentang bagaimana sejarahnya dulu gitu ya. Ya kita doakan aja supaya nanti anak laki-lakinya itu, si emak-emak pembela Mamnyo ini, anak laki-lakinya itu nanti berada di posisinya si ayah, gimana? Ya kan? Nah, kayak gitu. Sekarang kita mau lihat bagaimana hubungan Papio dan Mamnyo pada saat ini. Tapi ada ini loh, katanya tanggal 31 Juli itu kan Papio mau main film ya, di Bunga di Tepi Jurang. Kira-kira film itu ada dia apa enggak? Soalnya dari posternya aja sih dia udah nggak ada di situ gitu. Tapi oke lah, kita fokus dulu ke Mamnyo ya. Apakah akhir Juli ya 2025 hubungan Papio dan Mamnyo ini masih bertahan sampai hari ini? Jawabannya passion, oke. Yang kedua adalah flowering, dan ketiga ada traveling. Ada orang yang pergi loh, pergi dari hubungan ini atau gimana ya? Coba ya. Kalau kalian melihat kan Mamnyo sekarang rumahnya udah rumah baru ya. Oke. Mudah-mudahan rumah itu membawa berkat, membawa kebahagiaan ya kan. Kan katanya di rumah yang lama itu ada debt collector yang datang. Nanti kita bahas itu ya. Tapi masa sih, sebab dari pihak banknya sendiri mengatakan tidak ada. Nah kalau gitu pihak banknya harus muncul, ya dong. Supaya netizen ini bisa lebih gimana ya, lebih tahu gitu loh ya, siapa yang benar. Sebenarnya untuk tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar itu bukan kita mau ngejudge sih, enggak. Supaya cerita itu nggak simpang siur. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, apakah hubungan Mamnyo sama Papio ini masih ada sampai sekarang, masih solid akhir Juli 2026? Oke.
kalau Madam Suki ngelihat di sini kok, mohon maaf ya. Passion ini Mamio ya, Mamio. Ini Papio. Jadi hubungan ini masih ada, tetapi sudah mulai berkurang ya. Mungkin tidak tersorot oleh kamera, bisa aja. Tapi di belakang kamera masih ada. Papionya ini masih suka memberikan perhatian sama Mamio, ya. Nah, Mamionya ini di sini kan lagi kayak, ya gimana ya, namanya dia juga lagi disorot sama netizen. Jadi dia juga harus berhati-hati sekarang kalau ada kamera, ya. Hubungannya masih ada, tapi tidak seperti dulu lagi. Apakah ini terpengaruh oleh pekerjaan atau kondisi mereka yang lagi sibuk? Coba kalian jawab. Kalau di sini ya, mungkin ini dari nanti 3 bulan dari sekarang itu sepertinya kondisinya tidak seperti yang kalian lihat di waktu itu di kamera, ya, sepertinya enggak. Jadi sudah mulai ada berkurang, atau mungkin karena Mamio ini sangat sibuk, kita nggak tahu, ya bisa jadi ya. Ya jadi di sini kan dia harus bekerja ya. Apalagi katanya udah deh nanti uangnya kasihkan ke anak-anak sendiri ke tabungannya masing-masing gitu kan ya. Ya, jadi Mamionya sibuk bekerja 3 bulan ke depan ini ya. Kalau Papionya gimana? Mohon maaf, Madam Suki nggak bisa ngomong. Kartu ini kurang bagus, ya. Page of Swords. Buat kalian yang bisa mengartikan kartu tarot, silakan kalian komen apa arti Page of Swords untuk Papio. Oke, silakan kalian tulis di komentar ya untuk Papio 3 bulan dari sekarang, Juli, Agustus, September, Oktober. Pertanyaan Madam Suki, Oktober 2026, apakah hubungan Papio dan Mamio masih bisa dipertahankan? Karena keluar kartu Six of Swords. Tapi mohon maaf, Madam Suki tidak bisa mengatakan kepada kalian. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video ini, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sejak awal, saya selalu mengingatkan bahwa video yang kita tonton tadi adalah sudut pandang dari pembuat kontennya. Apa yang disampaikan di sana merupakan opini, analisis, dan interpretasi dari pembuat video tersebut. Karena itu, saya tidak menganggap semua yang disampaikan sebagai sebuah kebenaran yang sudah pasti. Saya lebih memilih menjadikannya sebagai bahan diskusi untuk melihat bagaimana sebuah isu berkembang di tengah masyarakat. Kalau saya pribadi melihat, ada satu hal yang menarik dari video ini, yaitu ketika pembuat konten lebih menyoroti persoalan jejak digital dibanding menunjuk seseorang sebagai penyebab utama. Terlepas kita setuju atau tidak dengan kesimpulan yang disampaikan, saya rasa memang di era media sosial seperti sekarang ini, jejak digital memiliki pengaruh yang luar biasa besar terhadap citra seseorang. Apapun yang pernah kita ucapkan, lakukan, unggah, atau tampilkan di internet, bisa saja muncul kembali di waktu yang tidak pernah kita duga. Bahkan ketika kita merasa persoalan itu sudah selesai bertahun-tahun lalu, ternyata publik masih bisa menemukannya lagi hanya dalam hitungan menit. Itulah mengapa menurut saya jejak digital seringkali menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun, terutama figur publik. Namun di sisi lain, saya juga merasa kita sebagai penonton harus tetap bersikap kritis. Jangan sampai hanya karena ada satu video yang viral, lalu kita langsung menyimpulkan bahwa semua isi video tersebut pasti benar. Kita juga jangan mudah percaya hanya karena narasinya terdengar meyakinkan, apalagi kalau pembahasannya menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Menurut saya, masyarakat sekarang memang sangat cepat mengambil kesimpulan. Kadang baru melihat potongan video beberapa detik saja sudah merasa tahu keseluruhan ceritanya, padahal kenyataannya bisa jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di media sosial. Saya juga melihat bahwa kasus seperti ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan opini publik. Ketika sebuah isu sudah ramai dibahas, hampir semua orang merasa ingin ikut berkomentar. Ada yang membela, ada yang mengkritik, bahkan ada yang saling menyerang hanya karena memiliki pandangan yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka melihat kondisi seperti itu. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi kebencian yang berlebihan.
Kita juga harus mengingat bahwa di balik pemberitaan yang kita konsumsi setiap hari, ada manusia yang menjalani kehidupannya. Mereka tentu memiliki keluarga, anak, kerabat, dan orang-orang yang ikut merasakan dampak dari setiap pemberitaan yang terus bergulir. Karena itu, menurut saya akan jauh lebih baik apabila kita menyikapi setiap informasi dengan kepala dingin. Jangan buru-buru menghakimi. Jangan buru-buru menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar. Saya juga memahami mengapa isu seperti ini selalu menarik perhatian publik. Kehidupan figur publik memang hampir tidak pernah lepas dari sorotan. Apapun yang mereka lakukan bisa menjadi bahan pembicaraan. Bahkan hal-hal kecil pun terkadang bisa berkembang menjadi perdebatan yang sangat panjang. Tetapi sebagai penonton yang bijak, kita seharusnya mampu membedakan mana informasi yang sudah memiliki dasar yang jelas dan mana yang masih berupa opini atau dugaan. Menurut saya, kemampuan membedakan dua hal itu menjadi semakin penting di zaman sekarang. Saya juga ingin mengingatkan bahwa media sosial memiliki algoritma yang menyukai kontroversi. Semakin ramai suatu topik diperdebatkan, biasanya semakin sering pula topik tersebut muncul di beranda kita. Akibatnya kita merasa seolah-olah persoalan itu jauh lebih besar daripada kenyataannya. Bisa jadi masih ada banyak fakta yang belum diketahui publik. Bisa jadi masih ada penjelasan dari pihak-pihak yang belum muncul. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk tidak menutup ruang terhadap kemungkinan adanya informasi baru di kemudian hari. Menurut saya, sikap seperti itu jauh lebih sehat dibanding langsung mengunci kesimpulan sejak awal. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana netizen sekarang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengumpulkan informasi. Kadang-kadang mereka menemukan data lama, unggahan lama, ataupun rekaman lama yang kemudian kembali menjadi bahan diskusi. Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekarang semakin kritis. Namun di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak pada budaya menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Saya berharap siapapun yang sedang menjadi sorotan publik bisa mengambil pelajaran dari pentingnya menjaga setiap ucapan dan tindakan di ruang digital. Begitu pula kita sebagai pengguna media sosial, semoga semakin bijak dalam membuat komentar maupun membagikan informasi. Pada akhirnya, saya rasa waktu akan menjadi pihak yang paling mampu menjawab berbagai pertanyaan yang masih menggantung saat ini. Cepat atau lambat, biasanya fakta yang benar akan muncul dengan sendirinya. Karena itu, saya lebih memilih menunggu perkembangan berikutnya daripada terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi saya setelah menyaksikan video yang tadi kita tonton bersama. Kalian tentu saja boleh memiliki pandangan yang berbeda, dan saya sangat menghargai setiap pendapat selama disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Sekarang giliran kalian. Apakah kalian setuju dengan sudut pandang yang disampaikan dalam video tadi? Ataukah kalian memiliki analisis yang berbeda? Menurut kalian, pelajaran paling penting yang bisa diambil dari polemik ini apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca berbagai sudut pandang dari kalian semua. Kalau kalian menikmati video reaksi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.